Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Berakhlak dalam Lensa. Baik, di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber luar biasa. Ada yang dari BAA, ada yang dari WKBUBA. Mereka adalah insan-insan muda pemasyarakatan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang core value ASN. Apakah core value ASN ini hanya sebatas hafalan semata atau sudah mendarah daging dalam tubuh dan jiwa seorang petugas pemasyarakatan? Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yodi, asal saya dari Atombua. Saya sekarang bertugas di Lapas kelas 2B Waikabubak. Di sebelah saya ada Pak Fajarudin. Pak Fajarudin ini asalnya dari Labuan Bajo. Beliau Halo, sekarang bertugas di Lapas kelas 3 BA. Selanjutnya ada Pak Ayah Martin Sui. Beliau berasal dari Rote dan ah, sekarang bertugas di Lapas kelas 3 BA. Salah satu pegawai yang bertugas di home base dia. Next ada Pak Gaspar. Pak Gaspar ini akrab disapa Pak Risno. Bisa juga halo. sapa Pak Mardi dia. Nah, beliau berasal dari Lembata, penempatannya di lapas WK Bubak. Next ada Pak Henry Bonaventura Hobamatan. Bisa disapa Pak Henry, bisa disapa Pak Dupon. Beliau ini asalnya dari Bebas. Lembata. Asal dari Lembata, penempatan di lapas WK Bubak. Oke, next. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Ini lebih ke dilema moral sebagai seorang petugas pemasyarakatan. Eh, di kesempatan ini tuh mungkin untuk teman-teman kemungkinan atau mungkin saja pernah terjadi entah di lapas atau di rutan mana saja itu pasti teman-teman pernah mendapatkan tekanan dari pihak eksternal, pihak luar lah, baik itu dari contoh paling konkret saja dari keluarga, warga binaan. Nah, pernah tidak teman-teman tuh berada di posisi di mana kita itu dituntut untuk cepat, tapi dia punya prosedur tuh panjang sebenarnya. Lalu bagaimana kita pun cara untuk bisa menolak permintaan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan SOP, tapi cara kita menyampaikan penolakannya itu tuh buat mereka pihak luar tuh tetap merasa terlayani begitu. Mungkin kita mulai mulai duluan dari Pak Fajar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kasus seperti ini pasti sering kita terima, kita sering dapati di UPT-UPT masing-masing. Saya pribadi, cara menyikapinya adalah dengan tetap berpegang teguh pada SOP yang sudah ada, namun menjelaskan alasannya secara santun dan transparan. Saya tidak mengatakan tidak bisa begitu saja kan, tetapi menjelaskan prosedur yang harus dilalui dan membantu mencari solusi yang sesuai aturan. Dengan begitu, integritas tetap terjaga, masyarakat tetap merasa dilayani dengan baik. Nah, luar biasa. Berarti Pak Fajar ini memberikan pelayanan yang prima, bisa dibilang pelayanan prima kepada masyarakat ya. Siap, Tidak hanya semata-mata pastinya. menolak, tidak semata-mata menolak permintaan, tapi juga memberikan solusi. Ya, kalau boleh tahu Betul Pak sekali. Fajar ini tugasnya di pengamanan atau staf, Pak Fajar? Di pengamanan, Luar biasa seorang petugas pengamanan, tapi mengerti juga dan bisa juga tahu tentang layanan kunjungan ya Pak Fajar ya. pastinya harus siap tahu semuanya. Oke deh. Next kita lanjut ke akuntabilitas. Akuntabilitas di lapas tuh sering dikaitkan dengan pengamanan, sangat terikat dengan pengamanan. Yang jadi pembahasan di sini tuh ini apa tantangan terberat saat teman-teman tuh sebenarnya tuh harus melaporkan itu kejadian tuh secara jujur dan transparan. Misalnya ada satu kejadian ya, teman-teman tuh harus lapor secara jujur, transparan. Tapi di satu sisi ya, secara tidak langsung nih itu pelaporan tuh kasih tunjuk kita punya sisi lemah dari kita punya unit kerja. Mungkin dari siapa ini? Pak Henry mungkin. Bolehlah Pak Henry menjelaskan. Oh, oke. Jadi sebenarnya memang memunculkan dilema yang sangat besar sekali. Di satu sisi kalau kita melaporkan kejadian dengan betul mungkin dapat mencoreng nama instansi begitu.
Tapi di sisi lain kalau kita tidak melaporkan, kesannya eh, kita sudah secara terang-terangan melanggar core value berakhlak tadi yang dari sisi akuntabel. Ini pertanggungjawaban. Sebenarnya kalau kita misalnya kita eh, mengacu pada core value berakhlak dari sisi akuntabel itu tidak apa-apa sebenarnya kita melaporkan hal yang walaupun kesannya salah. Kan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita juga, bagi bahan evaluasi bagi pimpinan. Jadi eh, suatu saat apa yang kita kerjakan yang saat ini kita rasa salah, kita laporkan dengan jujur, akan diperbaiki dan kita akan kembali ke SOP yang berlaku. Kalau dari saya, menurut saya itu seperti itu. Jadi setidaknya pelaporan dan sebagainya itu kita harus jujur. Memang memunculkan dilema yang besar, tapi kan kembali lagi akan menjadi hal yang positif juga ketika sudah dievaluasi. Dan demikian Pak Yot. Mungkin oke. Mungkin Pak Henry pernah ada di satu sisi ada pengalaman mungkin tentang terkait dengan hal ini. Contoh seperti eh coba silakan Pak Henry. Pengalaman ya. Maksudnya kalau sejauh saya bertugas sih belum pernah ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kayak melaporkan hal yang tidak sesuai kondisi seperti itu belum ada sih sejauh ini. Cuma kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman senior, misalnya tentang apa pelaporan yang eh, pelaporan-pelaporan yang tidak sesuai itu tuh sudah seringkali terjadi karena mereka tujuannya adalah apa ya? Lebih ke tujuan pribadi seperti menjaga nama baik unit kerja seperti itu. Hmm. Mungkin juga ini para kejadian nyata saya pernah lihat di berita. Bukan ini tapi di Lapas Baaya ya, kejadian yang tentang pelarian waktu itu tuh. Kalau tidak salah ini saya rasa itu juga merupakan satu nilai akuntabilitas di mana pelarian kemarin di satu sisi kita sekarang maju kena mundur kena. Kalau kita tidak lapor, kita tidak naikkan ke publik bahwa ada kehilangan, ada berita bahwa seorang narapidana lari, kita tidak dapat. Ruginya juga di kita. Kita naikkan ke publik juga, satu sisi itu menunjukkan kita punya sisi kelemahan. Dan saya rasa itu juga merupakan salah satu contoh nyata dari apa ini akuntabilitas ini yang kita punya topik pembahasan ini. Iya, benar sekali. Oke, sekarang kita beralih ke Parisno nih. Parisno, dalam menjalankan tugas sebagai seorang petugas pemasyarakatan, entah itu bagian staff atau pengamanan, itu bagaimana kira-kira cara membedakan antara pelayanan prima dengan pelayanan yang sebenarnya melanggar aturan, tapi itu pelayanan dari segi kemanusiaan. Itu khususnya bagi petugas yang setiap hari berhadapan dengan warga binaan, contohnya Parisno lah begitu. Silakan Parisno. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan seperti itu sebenarnya kalau secara sekilas pelayanan prima dan juga pelayanan dari hati itu secara sekilas itu seperti sama, namun kedua hal itu merupakan tuntutan pelayanan yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan pelayanan prima itu sendiri dan juga pelayanan dari hati itu bagaimana. Jadi yang pertama itu kita mulai dari pelayanan prima. Nah, sebenarnya pelayanan prima itu merupakan tingkat pelayanan yang kita berikan sebagai seorang petugas itu melebihi dari standar SOP yang berlaku. Kalau tidak melebihi ya pastinya standar dari aturan yang sudah ditetapkan. Fokus utama daripada pelayanan prima ini itu adalah efisiensi waktu, kemudian kecepatan, ketepatan, dan juga fasilitas. Intinya atau pada dasarnya itu adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian indikator keberhasilan daripada pelayanan prima itu sendiri itu sebenarnya sangat sederhana, seperti waktu tunggu yang tidak panjang, kemudian fasilitas-fasilitas yang kita sediakan kepada warga binaan maupun kepada mitra kerja kita itu bersih dan juga layak, dan yang paling penting juga itu adalah kebersihan dan juga kerapihan dari petugas itu sendiri. Dan
yang paling pasti yaitu tidak adanya pungutan liar yang kita berikan kepada mitra kerja ataupun kepada kunjungan ataupun kepada warga binaan. Oh, iya. Nah, kemudian salah satu contoh yang sudah diterapkan di lembaga pemasyarakatan yakni pelayanan prima itu adalah salah satu contohnya di kita itu pelayanan kunjungan itu sudah berbasis digital sehingga tidak adanya antrian panjang ketika ada hari-hari kunjungan baik pada warga binaan tahanan maupun yang narapidana. Nah, kemudian ketika pelayanan dari hati itu banyak yang mensalahartikan bahwa pelayanan dari hati itu memunculkan permasalahan kepada warga binaan maupun kepada mitra kerja kita di luar. Namun, secara garis besar bisa saya jelaskan bahwa pelayanan dari hati itu dia jauh lebih di atas standar SOP yang berlaku. Di sini dia lebih melibatkan kepada empati, ketulusan, kepedulian dan juga pendekatan yang humanis dengan warga binaan contohnya. Nah, fokus utamanya kita di sini melalui pelayanan hati itu adalah hubungan emosional. Kemudian kita terus mendengarkan keluh kesah daripada warga binaan sehingga memunculkan indikator keberhasilan itu seperti adanya rasa aman daripada warga binaan. Kemudian mereka merasa dihargai sehingga dari pelayanan dari hati itu tumbuhnya kesadaran dari dalam diri warga binaan sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan konflik di dalam blok hunian. Dengan kata lain yaitu harmonis sehingga minim konflik yang diberikan. Nah, contoh-contoh nyata yang pernah kita lakukan melalui pelayanan hati yaitu adalah mendampingi BBP saat mereka berduka. Nah, kita tidak hanya semata-mata di atas kertas mengurus surat izin pengawalannya keluar, tetapi di sini petugas pemasyarakatan itu mereka juga memberi penguatan mental kepada warga binaan agar ketika dalam kondisi duka cita juga mereka masih tetap teguh dan juga kuat. Kemudian contoh yang paling nyata lagi adalah petugas pemasyarakatan itu selalu melakukan pengawalan atau pendekatan humanis ketika warga binaan itu merasa sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, ketika kita melakukan pengontrolan terhadap warga binaan yang di rumah sakit, ketika mereka memerlukan seperti setengah mati makan sendiri, ya sudah kita sebagai petugas pemasyarakatan itu bisa suap mereka makan, bisa memberikan mereka air minum atau obat. Nah, di sini warga binaan itu mereka merasa kalau martabat mereka itu dihargai meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Jadi pelayanan dari hati itu setidaknya kita dari petugas pemasyarakatan itu harus pintar-pintar agar tidak dimanfaatkan kedekatan tersebut menjadi hal-hal yang berbau negatif yang memunculkan seperti pungli. Nah, untuk itu pelayanan prima itu kita melayani sesuai dengan standar dan juga ketepatan waktu. Namun kalau pelayanan hati itu kita melayani dengan memanusiakan manusia. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih Pak Yodi. Baik. Berarti kesimpulannya itu pelayanan dari hati itu boleh asal tetap memperhatikan standar SOP-nya ya, begitu ya? Iya, benar sekali. Oke deh. Next, kita masuk ke poin kompeten, harmonis, dan loyal. Di poin ini tuh kita lebih membahas tentang dinamika internal antar pegawai ya. Ini mungkin ada unsur terkait dengan warga binaan, tetapi sedikit lebih banyak ke pegawai. Nah, di
poin ini nih, kita semua tahu kalau petugas pengamanan nih, secara tidak langsung kita semua di sini merupakan petugas pengamanan. Nah, petugas pengamanan itu sistem kerjanya itu piket. Benar ya teman-teman ya, piket ya? Benar. Oke, Betul sekali Pak Yodi. mulai. Dari dia punya cara tuh, kira-kira teman-teman ada cara atau solusi tidak? Kalau pas kita punya jadwal piket itu waktunya bertabrakan dengan kegiatan lain. Contoh paling nyata saja, misalnya teman-teman yang kuliah ya. Contoh paling nyatanya itu. Ya bagaimana kalau saat jadwal piket kita bertabrakan dengan jadwal perkuliahan atau kegiatan lain? Kira-kira bagaimana cara atau jalan keluar yang teman-teman ambil? Mungkin dari Pak Hendri coba. Saya mau dengar dari Pak Hendri. Eh, jadi untuk kita di pemasyarakatan, yang terutama di UPT kita saat ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Waikabuba, ini eh, saya melihat di sini kerjasama timnya itu luar biasa. Jadi ketika ada orang yang berhalangan seperti itu, misalnya sedang kuliah atau apa, kita kan saya jelaskan sedikit ya, kalau pengamanan kan kita di bawah satuan dari KPLP, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Jadi di KPLP sendiri ada staf-staf KPLP. Jadi eh, kalau misalnya ada pegawai, bukan untuk misalnya perkuliahan saja ya, ada pegawai yang sakit atau misalnya seperti itu, ada urusan lain yang sehingga eh, membuat pegawai tersebut tidak bisa masuk kantor. Nanti dari KPLP sendiri, KKPLP sendiri akan memerintahkan stafnya untuk mengisi eh, bagian yang kosong tersebut. Misalnya kalau banyak pegawai yang tidak bisa masuk, kita bisa koordinasi kembali dengan bagian Kamtib seperti itu. Jadi dari Kamtib juga punya staf-stafnya. Jadi intinya adalah kolaborasi dan kerjasama tim. Intinya kita tidak saling sungkan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya eh, birokrasi ya disebutannya, itu semuanya sudah ada proporsinya masing-masing. Jadi eh, tinggal koordinasi saja sebenarnya. Menurut saya itu sekian. Oh ya, berarti ini salah satu poin ini harmonis ya antar petugas ya, yaitu saling Ya, bekerja sama, saling backup lah setidaknya. Orang-orang sering ngomong saling, Iya, saling backup saling backup, saling ya, backup. antar bahasa dalam petugas. temboknya saling backup. Masa dalam tembok ya, orang Ya, penjara sekali memang. Oke, nah kita lanjut ya. Ini kita ke Pak Ayah dulu ini. Pak Ayah dari tadi ini masih lebih banyak diam Pak Ayah. Masih diam-diam baik, siap, sa. siap. Oke Pak Ayah, di lingkungan kerja pemasyarakatan tuh sangat beragam, beragam, pokoknya beragam ras, suku, agama, maupun situasinya pun beragam. Kadang rasa aman, kadang tegang. Bagaimana cara Pak Ayah sendiri supaya bisa menjaga suasana harmonis antar sesama petugas, ini masih dalam konteks sesama petugas ya, saat misalnya ada situasi-situasi kritis. Contoh, pada saat kondisi di dalam blok tidak kondusif, ada perkelahian atau semacamnya begitu. Kira-kira bagaimana? Silakan Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, host. Teman-teman, sebelum saya mulai, waktu kita di sini tinggal 8 menit lagi, nanti mungkin 7 menit. Oh, Dan setelah ini kau bisa bergabung kembali di sini. Boleh, boleh. oke. Boleh, Pak ya. Poin harmonis ya. Di sini harmonis berarti kekompakan kita sesama antar petugas. Ini menjadi sangat penting untuk kita bahas juga. Jadi di sini menurut saya untuk menjaga keharmonisan ini dalam situasi kritis misalnya itu justru ini menjadi kunci keberhasilan kita di pengamanan ataupun pembinaan di lapas dan rutan. Karena saat kondisi WBP sedang tidak kondusif,
tentunya emosi dan tekanan kerja itu biasanya meningkat. Sehingga jika kita sesama petugas sendiri tidak kompak, itu situasi bisa menjadi lebih sulit untuk kita kendalikan. Baik, jadi teman-teman di sini mungkin saya langsung saja saya bercerita pengalaman kita di Lapas Ba'a. Mungkin Oke, terkait orang rote kejadian kes yang keluar pernah orang kami rote. alami, kejadian yang sudah pernah saya dengan teman Fajar juga mungkin kita alami sini, dan teman-teman juga sudah dapat berita, informasi, tadi juga sudah disinggung oleh host Ya, kaitannya dengan Cornelio Untabel ya tadi, ya betul. tentang kejadian pelarian. Nah, baik, jadi dalam kejadian ini saya langsung saja bercerita di sini. Pada saat kejadian pelarian narapidana, tentunya situasi pada saat itu suasananya itu sangat tegang karena seluruh petugas kita harus bergerak cepat memastikan keamanan lapas dan melakukan langkah-langkah pencarian itu tetap harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, dalam kondisi seperti ini nilai harmonis itu benar-benar diuji, di mana masing-masing kita petugas itu merasakan tekanan, kepanikan. Namun kita juga berusaha tetap menjaga komunikasi yang baik dan saling mendukung. Saling mendukung maksudnya bagaimana teman-teman? Dalam artian misalnya jika kita tidak saling mendukung, kita tidak peduli dengan sesama teman kerja kita. Kejadian pelarian ini misalnya di piketnya Pak Fajar nih. Kalau saya tidak mendukung berarti mungkin saya bilang, pelarian di piket Pak Fajar, buat apa saya ikut cari kan? Buat apa saya bantu? Bukan tugas saya. Mungkin Betul. yang kena Betul, Fajar, tanggung jawab begitu kan? makanya rasa kepedulian, rasa bertanggung jawab juga dengan instansi yang kita tempati sekarang. Jadi dalam kondisi ini tentunya kita tidak bisa saling menyalahkan juga atau saling mencari kambing hitam saat kejadian ini. Ya, sebaliknya justru kita harus fokus pada bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita membagi tugas sesuai dengan peran kita masing-masing dan berkoordinasi secara intensif, baik dengan kita sesama pegawai ataupun dengan pihak luar juga. Nah, ini saya menyadari bahwa di kondisi itu keharmonisan ini bukan hanya tentang hubungan yang akrab, tetapi juga kemampuan kita untuk saling menghargai, mempercayai rekan kerja, dan bekerja sebagai satu tim. Hingga berkat kerjasama kita yang baik, komunikasi yang efektif antara kita petugas, langkah-langkah penanganan yang kita lakukan itu dapat lebih terarah dan situasi juga dapat kita kendalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi dari pengalaman tersebut juga kita juga belajar bahwa nilai harmonis ini sangat penting untuk hidup dalam lingkungan pemasyarakatan. Karena jika kita petugas mampu menjaga kekompakan, kita saling mendukung di tengah tekanan yang kita hadapi, maka tentunya kita dapat menciptakan keamanan dan ketertiban lapas. Lebih mudah untuk kita pertahankan keamanan dan ketertiban kerja kita di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang saja cerita pengalaman dari saya berkaitan dengan portfolio harmonis ini. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kalau semua petugas harmonis, pasti pekerjaan aman sudah. Pasti, yang pasti harus saling mendukung. Luar biasa. Terima kasih Pak Ayah sudah menceritakan pengalaman juga di sini. Nah, kita lanjut ke Pak Fajar nih. Ini sekarang kita masuk ke poin loyalitas. Siap. Yang potong host itu sisa 2 menit, jadi mungkin potong masuk langsung lagi baru next nih Sa. Keluar apa masuk ulang? Keluar sah. Keluar. Oke. Biar keluar kembali lagi Pak Jose. Pelayanan dan pelayanan kepada warga binaan, begitu kan itu interaksi langsung ya antara petugas dan warga binaan. Iya, betul. Jadi
untuk pelayanan yang humanis itu kan kita tetap mengedepankan prinsip seperti eh, komunikasi yang baik dengan warga binaan, terus pendampingan, terus kita mendengarkan permasalahan mereka, terus kita memperlakukan mereka selayaknya kita memperlakukan orang lain di luar tembok begitu. Jadi diskriminasi itu tidak ada. Sementara kita melihat juga kalau teknologi ini sebenarnya lebih ke membantu pekerjaan di kantor. Eh, di kantor-kantor misalnya ke pada bagian registrasi, bagian tata usaha. Sementara untuk kita pengamanan sendiri kan mau harap teknologi apa? HP saja kita tidak mau masuk. Iya betul. HP kita tidak mau masuk ke dalam blog. Jadi pendekatan secara kemanusiaan itu yang lebih diutamakan untuk di dalam blog sehingga berjalan seiringan, jadi tidak saling mengganggu begitu. Jadi untuk pekerjaan yang sifatnya administrasi tetap dilaksanakan dengan teknologi. Teknologi sangat membantu sekali, sementara kita yang di bagian pengamanan ya tetap sesuai dengan prosedur, tetap sesuai dengan standar yang ada. Kita melakukan pendekatan secara humanis seperti itu, Pak Yodi. Baik. Jadi mau transformasi digital, era gempuran teknologi, mau bagaimanapun tugas utama seorang pegawai pemasyarakatan yang bagian pembinaan itu tidak mungkin tergantikan oleh mesin ya memang ya. Oke, Pak Fajar. Sekarang saya hanya mau dengar dulu pengalaman dari Pak Fajar nih. Kira-kira bagaimana terkait dengan loyalitas? Loyalitas di lapas nih seringkali diuji. Kita sebagai seorang petugas pemasarakatan tuh pasti banyak sekali dia punya godaan ya di balik jeruji nih. Contoh yang paling marak terjadi satu penyuapan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa semua pegawai pemasyarakatan pasti pernah ada di situasi. Nah, yang menjadi pembahasan sekarang tuh kira-kira apa yang buat ini rekan-rekan ya, khususnya Pak Fajar di sini tetap teguh memegang sumpah jabatan daripada mengambil jalan pintas yang secara tidak langsung itu merusak kita punya maruh instansi ini. Oke, silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari saya pribadi, yang membuat saya tetap teguh memegang sumpah jabatan adalah kesadaran pastinya bahwa integritas jauh lebih berharga daripada keuntungan yang cuma sesaat saja. Penyuapan tentunya mungkin memberikan manfaat sementara, tetapi dampaknya dapat merusak diri sendiri, keluarga, kepercayaan masyarakat kepada kita, serta marwah institusi tempat kita bernaung sekarang ini. Sebagai ASN yang berpedoman pada nilai berakhlak, khususnya loyalitas, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan negara dan masyarakat. Saya meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan reputasi dari masa depan saya pribadi atau juga tempat saya bernaung sekarang, yaitu instansi Lapas Bah contohnya. Karena itu saya memilih menjalankan tugas sesuai aturan dan sumpah jabatan, meskipun pastinya banyak kendala atau godaan dan tekanan dari pihak-pihak luar ya. Mungkin itu dari saya. Oke, memang Pak Fajar ini seorang ASN yang loyal, ASN yang berintegritas. Luar biasa Pak Fajar. Siap. Terima kasih atas penjelasan. Next, dari saya untuk Pak Risno. Iya. Kira-kira Pak Risno, saya mau mendengar dari Pak Risno ini tentang transformasi digital. Kita sudah masuk ke sesi di mana adaptif dan kolaboratif. Ini lebih membahas tentang transformasi digital. Oke, Pak Risno. Banyak orang yang di luar itu, banyak orang-orang luar ya, mengira lapas itu istilahnya tutup buku dari dunia luar. Nah, sehingga orientasi masyarakat tentang lapas itu selalu lebih dominan ke hal-hal yang negatif. Itu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang orang-orang luar tuh berpikirnya bahwa lapas itu
sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang negatif. Nah, dari situ karena adanya transformasi digital, lapas mulai bergerak dengan contohnya kayak mereka ada akun-akun khusus yang khusus untuk mengekspos, untuk memperkenalkan ke dunia luar bahwa lapas itu sebenarnya begini, begini, begini ya. Yang menjadi pembahasannya di sini tuh saya minta contoh nyata dari Parisno. Inovasi apa yang paling terasa punya dampak itu setelah kita migrasi ke sistem digital dari sistem yang manual? Silakan Parisno. Baik, terima kasih. Walaupun kita di pemasyarakatan itu, kehidupan kita itu dikelilingi tembok, tapi perubahan-perubahan teknologi yang terjadi itu kita selalu mengupdate diri kita guna untuk mengefisiensi pelayanan kita. Nah, kalau dari sisi petugas itu sendiri, kita sangat terbantu karena efisiensi waktu itu sangat kita rasakan dengan adanya perubahan misalnya pelaporan dari manual ke digitalisasi. Namun di sini kita lebih titik fokuskan pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika kita sudah beralih atau kita sudah bermigrasi ke era digitalisasi. Nah, yang pertama itu merupakan contoh nyata ya di UPT-nya tempat saya bekerja ini adalah layanan kunjungan sekarang itu sudah berbasis digital, sehingga kita dari rumah sudah bisa melakukan pendaftaran secara online, sehingga tinggal menunggu waktu untuk kapan, jam berapa kita pergi ke kantor untuk melakukan kunjungan, sehingga kejenuhan untuk antri di kantor dan juga penumpukan kunjungan di kantor itu sudah berkurang. Kemudian luar biasa yang kedua itu adalah proses penginputan data ya untuk warga binaan yang mau CB ataupun PB itu juga sudah dilakukan satu pintu ya di SDP, sehingga pelayanannya itu tidak ada penundaan lagi, sehingga warga binaan itu tepat waktu ya ketika mau CB ataupun PB bertemu dengan keluarga atau keluar ke dunia luar. Nah, dan satu hal yang paling penting itu adalah di sini dengan adanya digitalisasi ini kita merubah ya pola pandangan dari masyarakat yang mengatakan bahwa penjara itu seram, di mana kita memiliki tim humas khusus. Di situ kita melakukan atau mengekspos kegiatan-kegiatan pembinaan dari warga binaan dalam lapas seperti kerajinan, pembinaan kerohanian, kemandirian, sehingga masyarakat luar itu tahu melalui media sosial ya, yang artinya bahwa era digitalisasi ini, sehingga mereka juga paham dan tahu ternyata di dalam lembaga pemasyarakatan itu sistem hukumannya itu bukan menghukum tetapi membina. Mungkin itu beberapa contoh nyata ya dampak dari digitalisasi yang dirasakan oleh masyarakat luar untuk saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Parisno. Iya. Penjelasan yang luar biasa. Sama-sama Pak Semoga di Yodi. Tanah Marapu itu Iya. tidak sembarang orang. Semua Itu orang bisa sudah. jadi petugas pemasyarakatan, tapi tidak semua bisa berdinas di Baik Bubak. Kita di Baik Bubak ini adalah jiwa-jiwa petarung Pak Yodi. Jiwa-jiwa petarung kita ini. Jiwa-jiwa petarung. Baik, Oke, luar saya rasa pembahasan kita tentang nilai berakhlak sampai di situ sudah cukup menjelaskan bahwa poin-poin berakhlak itu kita sebagai ASN, sebagai petugas pemasyarakatan itu bukan lagi merupakan sebuah hafalan semata, melainkan sudah berakar dalam diri dan jiwa. Oke. Sebelum kita akhiri, boleh ini saya minta masing-masing dari teman-teman narasumber untuk kasih satu kalimat penutup. Tujuannya untuk pengingat kita punya komitmen ini. Oke, saya persilakan mulai dari Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry. Bung Hen, mainkan dia Bung Hen. Kasih, orang bilang kasih. Apa ya? Kasih dia. Kata-kata penutup saya belum siap apa lagi. Oke, mungkin sambil berpikir, Pak Fajar dulu. kasih ke yang lain dulu. Pak Fajar. Siap. Kita offer dulu ke Fajar. Mungkin kata-kata dari saya
cukup seperti jaga diri, jaga nama baik instansi, tetap semangat dan tetap loyalitas. Tetap semangat dan junjung tinggi loyalitas. Terbaik. Siap. Sekarang Pak Risno. Kata-katanya Pak Risno. Kalau dari saya sih pengingat untuk kita semua ya, sebagai petugas pemasyarakatan yang membina manusia ya. Cukup sederhana, yaitu lakukanlah pelayanan dengan memanusiakan manusia itu sendiri. Karena kita adalah pahlawan sosial. Terima kasih. Pahlawan sosial, insan pemasyarakatan. Terima kasih Pak Risno. Next, lanjut Pak Ayah. Adakah kata-kata untuk hari ini Pak Ayah? Oke, baik, terima kasih host. Jadi mungkin singkat saja dari saya bahwa pada akhirnya jeruji besi ini tidak hanya menguji warga binaan, tapi juga menguji karakter kita sebagai petugas kemasyarakatan. Itu maka dari itu sebagai ASN, mari kita terus menjadikan ASN berakhlak ini sebagai kompas dalam setiap langkah pengabdian demi pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Itu dia Pak Ayah. Terbaik. Memang orientasi masyarakat itu sangat penting bagi kita petugas ya. Oke, mungkin Pak Henry sudah siap. Kalimat penutup Pak Henry yang terakhir. Jadi berikan Pak Henry, dipersilakan. Jadi kalau dari saya dalam bertugas selalu bekerja dengan jujur, taat dengan SOP yang berlaku. Ingat, sesusah apapun kejadian hari ini, matahari pasti akan terbit besok. Terbaik. Terima kasih banyak Pak Henry. Oke, dari semua pembahasan yang tadi, di sini saya sebagai host, hanya ada satu kesimpulan singkat saja. Ya. Kesimpulannya begini, berakhlak itu bukan sebuah beban, tetapi berakhlak itu adalah motor penggerak transformasi kita sebagai ASN masa kini. Oke. Nah, di sini sebentar teman-teman, kalau misalnya saya bilang bangga melayani bangsa, teman-teman kita semua berpose, tangan di dada, sambil bilang ASN berakhlak. Bisa ya teman-teman ya? Boleh. Deh. Siap. Baik, kita mulai. Saya Yodi dan seluruh tim pamit undur diri. Bangga melayani bangsa. ASN berakhlak. Sampai jumpa di Terima kasih banyak, host teman-teman. podcast berikutnya. Oke, mantap. Rekam.